Serigala Setan. Serigala Setan berkelana di malam yang kelam, bermandikan kembang sesama. Serigala Setan, Serigala Setan Melakukan hidup dendam. Serigala Setan Itulah serigala setan. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Di Pantai Kukuk, tepatnya di sebuah goa yang berdekatan dengan Pantai Kanil, Retna Kingkin dan Waramuyeng disembunyikan di tempat itu oleh Siluman Barong. Namun ketika Siluman Barong ingin menjadikan Retna Kingkin mendampingi hidupnya, Retna Kingkin meminta syarat. Ia bersedia hidup bersama Siluman Barong, asalkan keris mengkang langit diberikan kepadanya. Kau kira aku ini bisa kau bohongi, ha? Jangan mencoba menyiasati aku, manusia Retna Kingkin. Aku tahu kau berwujud manusia, tetapi kelicikanmu tidak jauh berbeda dengan lelembut seperti aku ini. Karena kau telah menjadi anak buah Ratu Biang. Siluman Barong, aku berkata sejujurnya. Aku bersedia jadi kelangenanmu, asalkan aku menguasai keris mengkang langit. Karena aku mengkhawatirkan keselamatanku sendiri. Jangan-jangan Cukup. Jangan berbagai dalih kau ajukan padaku. Apapun alasannya, pengikut Ratu Biang tak berhak mendapatkan keris mengkang langit ini. Apakah kau juga akan beranggapan demikian, Waramuyeng? Tidak, aku ingin hidup. Waramuyeng. Ada apa? Tidak perlu terkejut. Diamlah dulu. Aku ingin bertanya kepada Waramuyeng ini, Retna Kingkin. Jadi kau bersedia menjadi kelangenanku tanpa minta persyaratan? Ya, Waramuyeng. Diam kau, Retna Kingkin. Awas, sekali lagi kau berani buka mulut akan aku siksa. Kau dengar kata-kataku, Retna Kingkin? Hei Siluman Barong, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan keris ampuh itu kembali. Karena keris mengkang langit itu andalan dari Ratu Biang. Manusia keparat, rasakan ini. Lepaskan, jangan kau bunuh aku. Lepaskan, jangan Siluman Barong. Jangan itu. Jangan kau siksa Ratu Biang. Minggir kau, Waramuyeng. Dewa Laut, berikanlah kekuatan padaku, karena pantaimu telah menyaksikan semua ini. Aku harus berpura-pura mencintai Siluman Barong. Bagaimana, Wong Ayu?
Kau bersedia jadi kelangenanku, bukan? Tentu saja mau, Siluman Baro. Karena tidak mungkin aku bisa kembali ke keraton siluman di mana Ratu Biang tinggal. Bagus. Bagus kalau kau mau. Tapi ingat, jangan mencoba menyiasati aku. Kalau kau mencoba menyiasati aku, nasibmu akan sama seperti Retna Kingkin. Tentu saja tidak, Raja Siluman. Aku akan selalu patuh denganmu. Benarkah kata-kata yang kau ucapkan itu, Waramuyeng? Benar? Percayalah, Raja Siluman. Kalau kau ingin bukti, peluklah aku. Aku tidak akan meronta. Jangan begitu. Aku ini hanya siluman. Sudah barang tentu permainan cintanya jauh lebih menarik dengan manusia. Ya, menyenangkan sekali. Menyenangkan? Apanya yang menyenangkan, Raja Siluman? Iya, aku sangat bahagia, senang, dan tak apa lagi yang kurasakan bila aku bisa bersamamu. Aku kenapa? Kau tidak jauh berbeda dengan gadis cantik bernama Nandani. Iya, Nandani. Kau keliru, Raja Siluman. Tidak. Nandani itu bukan lagi gadis, tetapi sudah punya suami. Sudah punya suami? Iya. Oh iya, aku lupa. Suaminya bernama Mahesa Danu. Dan sekarang dipasung oleh Ratu Biang. Iya, kau benar. Tetapi perempuan itu sedang berduaan dengan laki-laki asing. Bukan manusia Jawa, namanya Narasinya. Iya, aku juga melihatnya. Dia cukup lama hidup bersamaku. Tetapi dia pergi dengan Narasinya. Kekuatan kasat mata yang kau jaringkan kepadanya telah lenyap. Perempuan itu cantik. Jangan sebut-sebut lagi perempuan itu. Biarpun cantik, dia itu sudah pernah melahirkan. Dan anaknya sudah remaja. Bukankah lebih senang Raja Siluman bercinta denganku? Iya. Sedang kau masih gadis. Bau mulutnya. Di saat Raja Siluman sedang berlangen asmara dengan Waramuyeng, tiba-tiba saja goa itu terkena ombak yang cukup ganas, sehingga Waramuyeng menjerit ketakutan. Namun Raja Siluman segera meredakan Waramuyeng, dan keduanya justru keluar goa. Mereka menatap ombak di tengah lautan di saat matahari telah terbenam di kaki langit. Tentu tidak akan terbawa oleh ombak laut itu. Karena laut itu telah kutaklukkan. Benarkah ombak laut itu bisa kau taklukkan, Raja Siluman? Bagi Raja Siluman itu hal yang mudah. Percayalah. Apapun bisa kutaklukkan. Ya, Ratu Biang memang cukup berilmu. Namun aku sengaja mengulur-ulur waktu agar ia kelelahan mencari. Apalagi keris kebanggaannya sudah berada di tanganku. Benar, Raja Siluman. Tapi mayat Ratna Kingkin terbawa arus ke tengah. Ya, mayat itu memang harus dibawa ombak ke tengah lautan. Biarlah menjadi santapan ikan besar di sana. Mengapa mendung di atas itu tiba-tiba gelap, Raja Siluman? Gelap? Kau benar. Mengapa menjadi gelap di atas lautan itu? Tunggulah, aku akan membuyarkan suasana gelap itu, Waramuyeng. Siluman Barong berusaha membuyarkan mendung hitam yang kian menebal. Sementara itu, ternyata Ratu Biang telah sampai di keraton Segoro Angin. Ratu Biang itu diikuti oleh para pengikutnya. Mereka mendekati Mahesa Danu yang masih dipasung dengan balok kayu gelugu atau pohon kelapa.
Bukan saja kedua tangan dan kedua kakinya, melainkan juga bagian dadanya pun dipasung. Jadi kau tidak melihat siluman asing masuk ke kerabat Segoro Angin ini, Mahesa Danu? Hei, Mahesa Danu, ayo jawab. Mengapa kau masih saja membisu? Untuk biar mengaku, akan aku cambuk kepalanya dengan rotan senjata. Tidak perlu. Hei, Mahesa Danu, katakan, apakah ada siluman asing yang masuk ke dalam istana Segoro Angin? Aku tidak melihat siapa-siapa, kecuali hanya kegelapan. Mahesa Danu, jadi kau buta? Ya, aku buta. Aku tidak melihat apa-apa, kecuali hanya kegelapan. Tetapi matamu masih melotot, masih melek, Mahesa Danu. Akan kuraba bagian depan matanya. Apakah dia masih merasakan? Bagaimana sang ratu? Benar, biarpun matanya melek, ternyata Mahesa Danu telah buta. Sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka. Kini Mahesa Danu mengalami kebutaan setelah dipasung beberapa pekan. Mahesa Danu sendiri tidak tahu mengapa daya penglihatannya benar-benar tidak mampu melihat yang ada di depannya, kecuali hanya gelap gulita. Kau telah buta, Mahesa Danu. Yes, kau ayahku. Tetapi kau tidak akan kubebaskan dari tempat ini. Dan tunggulah, sebentar lagi istrimu yang bernama Nandani pun akan mengalami nasib sepertimu. Dan perlu kau dengar, Mahesa Danu, bahwa sekarang ini Nandani telah mempunyai laki-laki lain bernama Narasingha. Oh, benarkah? Benarkah itu Sariti? Kurang ajar. Jangan panggil nama itu. Kau dengar, Mahesa Danu? Sebut namaku Ratu Biang. Awas, kalau kau masih menyebut Sariti, maka kakimu akan kupotong. Seperti diludahi dan diperlakukan semena-mena. Dan istriku, bisa geni putraku, dewasa yang aku, tolonglah aku, istriku, putraku. Begitukah kau merengek-rengek kepada istrimu yang telah menyeleweng itu, Mahesa Danu? Dan kau kira istrimu itu mau memperhatikan nasibmu, begitu? Tidak, apalagi anakmu bernama Wisanggeni. Bocah itu akan membencimu seumur hidup. Apalagi keadaanmu yang telah buta. Iblis Kelingweti. Ya, Sang Ratu. Sediakan sesaji. Aku akan memanggil Sang Betari. Baik. Datanglah Sang Betari. Datanglah. Datanglah Sang Betari. Sembah kalian kuterima. Ratu Biang, aku telah mengetahui kemelut yang kau alami. Jadi, ya, ketahuilah. Keris Mengkang Langit itu berada di tangan Raja Siluman Gunung Kidul yang sekarang berada di Pantai Kukup bersama Waramulya. Jadi, Siluman Barong itu bersama Waramulya? Masa, di mana Ratna Kingking, Sang Betari? Ratna Kingking terbunuh. Mayatnya hanyut di Laut Kidul, terbawa ombak. Oh, sudahlah Ratu Biang. Saat ini aku telah membuat siasat di atas Pantai Kukup. Untuk itu, ikutlah aku ke sana. Kau harus mendapatkan kembali keris Mengkang Langit itu. Baik, Sang Betari. Giling Musti, jaga Mahesa Danu. Baik, Sang Ratu.
Singkat cerita, sampailah Sang Batari bersama Ratu Biang di Pantai Kukuk. Dalam gelapnya malam, keduanya menerjang Raja Siluman yang tengah berusaha membuyarkan angin laut yang kian mengamuk. Kurang ajar, kurang ajar. Rupanya kau siluman datang dari dasar laut atau datang dari langit. Akhirnya kutemukan juga kau siluman Barong. Kini saatnya kau akan kutaklukkan. Sombong sekali kau, ah. Kau tidak menampakkan diri. Ayo, tampakkan wujudmu. Atau aku harus menangkapmu dengan ilmuku. Siluman Barong, kau tidak akan mampu menyimpan keris mentang langit itu terlalu lama. Ratu Biang, iya, aku semakin paham. Kau adalah Ratu Biang. Kau kira aku takut? Sekalipun kau mempunyai 1000 dewa sakti. Ini, ambillah keris mengkang langit ini. Tak sedikit pun Siluman Barong takut menghadapi apa yang akan dilakukan Ratu Biang ataupun Sang Batari, sekalipun 1000 dewa andalannya. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio